Ya, buat nomor 1, pertama kita tes dulu apa yang diketahui dari soalnya. Nah, diketahui itu variasi pertama X1, variasi X2 sama X3 itu sama. Di sini kita misalin jadi A. Terus koefisien korelasinya diketahui juga. Terus kita tulis. Sama kita diminta untuk mencari koefisien korelasi dari Y sama Z, di mana Y itu X1 tambah X2, dan ini harusnya Z, bukan W. Z itu X2 tambah X3. Nah, pertama kan kita diminta buat nyari koefisien korelasi. Kita tulis dulu rumus dari koefisien korelasinya. Di sini gua kasih contohnya tuh koefisien korelasi dari X sama Y itu sama dengan variansi dari X sama Y dibagi variansi akar variansi X dikali akar variansi dari Y. Nah, karena kita mau cari koefisien korelasi dari Y sama Z, itu berarti kita harus cari dulu kovariansinya dari Y itu sama Z dibagi variansinya. Nah, pertama kita mau cari dulu si kovariansi dari Y sama Z ini. Nah, kovariansi dari Y sama Z ini bisa kita tulis sebagai kovariansi dari X1 tambah X2, X2, X3 tambah X3. Itu tuh sama aja kayak bilang kovariansi X1, X2 ditambah kovariansi X2 tambah X2 ditambah lagi kovariansi dari X1, X3 ditambah lagi kovariansi 2, X3. Nih, jadi untuk kovariansi yang ditambah-tambahin dipasang-pasangin aja tiap pasangannya, terus ditambahin. Buat nyari nilai kovariansinya kita bisa pakai korelasi, soalnya korelasi kita tahu dan juga variansinya kita tahu. Nah, buat yang X1 sama X2 karena kita tahu 0,3 korelasinya, kita bisa cari kovariansinya. Jadi dapat nanti itu kovariansinya dari X1 X2 itu sama dengan 0,3A. Nih, buat X1 sama X3 dan X2 sama X3 juga sama. Kita tahu ini 0,5 buat korelasinya. Kita jadi tahu kovariansinya dari X1 X3 ini itu 0,5A. Sama juga buat X2 sama X3. Sekarang udah dapet semua, kita lanjut buat nyari kovariansi dari Y sama Z nya.
Nah, kita udah bisa nyari kovariansi Y sama Z-nya. Nah, kita udah tahu nilai kovariansi X1, X2 yaitu 0,3A. Kovariansi X2, X2 itu sama aja kayak variansi dari X2. Nah, kita tahu dari soal ini nilainya A. Kalau buat kovariansi X1 sama X3-nya, ini 0,2A. Terus ini X2, X3-nya, kita tahu nilainya itu 0,5A. Nah, ini totalnya jadi 2A. Kita udah tahu nilai kovariansinya, sekarang kita nyari variansi dari Y sama variansi dari Z. Buat variansi Y-nya itu kan kita tahu Y itu X1 tambah X2. Lalu bisa kita tulis sebagai variansi X1 ditambah variansi X2 ditambah 2 kovariansi X1 X2. Karena kita udah tahu semua nilai ini, kita saja langsung tulis ini. Kita bisa dapat variansi Y itu 2,6A. Sama juga untuk variansi dari Z, nanti nilainya bisa kita dapatkan itu 2,4A. Sekarang kita udah bisa nyari nilai dari koefisien korelasi Y, Z. Kita udah tahu kovariansinya yaitu 2A sama akar dari variansinya. Kita bisa tulis bisa kita coret, lalu hasilnya adalah 2, akar 6,24 atau bisa diaproksimasi jadi 0,8. Diketahui bahwa X1, X2 sampai Xn itu berdistribusi binomial (4, θ). Lalu kita akan mencari tata topi dengan metode momen. Nah, karena ini itu adalah momen pertama, kita akan mencari dulu ekspektasi X yang sama dengan mu topi, di mana mu topi ini adalah rata-ratanya. Nah, ekspektasi dari binomial itu N kali P. N yang kita ketahui, P-nya adalah θ. Jadi kita bisa menggunakan momen pertama untuk menaksir parameter θ-nya. Nah, dari sini tuh kita sudah dapat 4 θ. Lalu kita harus mencari mu topinya ini, dimana mu topinya itu adalah rata-ratanya. Tambah xn dibagi dengan n. Atau bisa kita tulis juga dengan per n xi. I-nya dari 1 sampai n. Atau ini karena ini hampiran, kita pakaiin topi. Nah, jadi kita bisa menaksir dengan metode Neumann bahwa θ topinya itu adalah seperempat n dengan deret xi dari 1 sampai n, yang dimana sama seperti di soal. Untuk yang B kita diminta untuk membuktikan θ topi
itu merupakan penaksir yang terbias. Untuk membuktikannya kita memeriksa apakah ekspektasi theta topi sama dengan theta. Kita mempunyai bahwa theta topi sama dengan 1/4 N dikalikan dengan penjumlahan dari XI. Lalu kita akan mencari ekspektasi dari theta topi tersebut. Lalu kita bisa mengeluarkan semuanya yang selain XI. Sehingga kita bisa mendapat bahwa ekspektasi X itu kan adalah 4 kali theta. Lalu jika kita jumlahkan sebanyak N, maka akan menjadi 4 dikalikan dengan N. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa ekspektasi theta topinya sama dengan theta. Jadi dengan ini terbukti bahwa theta topi penaksir tak bias. Untuk yang C, untuk membuktikan bahwa theta topi merupakan penaksir yang konsisten, kita harus memeriksa apakah peluang ini, limit dari peluang ini sama dengan 0 dengan menggunakan perpidaksamaan Chebyshev sebagai berikut ini. Nah, karena di sini kita mempunyai variansi theta topi yang kita belum ketahui, maka kita mencari dulu variansi theta topi tersebut. Nah, variansi theta topi ini bisa ditulis juga sebagai variansi dari 1/4N dengan deret XI Nah, karena yang mengandung X hanyalah yang ini, sisanya bisa kita keluarkan. Tetapi karena variansi merupakan operator kuadratik, ketika ini dikeluarkan nanti dikuadratkan menjadi 1/16N kuadrat dengan dari XI. Nah, karena XI ini berdistribusi binomial dengan parameter 4, theta, maka bisa ditulis sebagai theta dikali 1 min theta, dimana karena mereka adalah sebanyak N, maka bisa ditulis sebagai N dikali 4 theta dikali 1 min theta sama dengan theta kali 1 min theta per 4N. Ya, karena udah ketemu variansinya, kita sekarang bisa mencari perpedaksamaan Chebyshev-nya sebagai berikut. Lalu kita mengambil epsilonnya itu ini. Lalu dari sini kita bisa menentukan 1/k kuadratnya itu ini. Lalu kita substitusikan ke
persamaan Chebyshev yang di atasnya, sehingga didapat ketidaksamaan sebagai berikut. Karena kita ingin mengambil limitnya, kita limitkan ke dua ruasnya. Nah, karena limit ini itu adalah sama dengan 0, maka kita bisa menyimpulkan bahwa limit n juta hingga dari itu sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa theta topi adalah penaksir yang konsisten. Untuk membuktikan bahwa theta topi merupakan penaksir efisien, kita akan memeriksa apakah 1/n dikali informasi Fisher-nya theta itu sama dengan variasi theta topi atau enggak. Nah, informasi Fisher dari theta itu adalah minus ekspektasi dari turunan kedua terhadap theta dari ln fx diketahui theta, di mana fx ini merupakan fungsi massa peluang dari penaksir yang akan kita tes. Kita tahu kan bahwa fx itu merupakan fungsi massa peluang distribusi binomial, sehingga kita dapat menuliskan fungsi massa peluangnya binomial. Kita mengetahui n-nya ini 4, sehingga bisa ditulis juga sebagai 4 faktorial per x faktorial dikalikan 4 min x faktorial dikalikan ini. Nah, karena fx-nya sudah kita tahu, kita cari ln fx ketahui theta. Ditambahkan saja ln lalu dikalikan ke dalam semua. Karena sifat logaritma, kita bisa menambahkannya. Lalu pangkatnya bisa diturunkan.
Oh ya, karena n kita tahu 4, kita bisa mengganti n di sini menjadi 4. Karena kita sudah mengetahui ln fx diketahui tetanya, kita bisa menurunkannya terhadap theta. Maka kita bisa mendapatkan ini sama dengan, karena ini tidak mengandung theta, maka ini bisa menjadi 0. Lalu ini diturunin terhadap theta menjadi x per theta. Lalu ini diturunin terhadap theta menjadi 4 min x dikalikan dengan minus 1 per 1 min theta. Ini juga dapat ditulis 4 min x per 1 min theta. Lalu kita mencari turunan keduanya. Yaitu minus x per theta kuadrat kurangi dengan 4 min x per 1 min theta kuadrat. Maka sekarang kita dapat mencari informasi Fisher-nya. Informasi Fisher-nya adalah minus ekspektasi dari minus x per theta kuadrat dikurangi 4 min x per 1 min theta dikuadratkan. Lalu kita bisa menulisnya ini menjadi di sini ekspektasi x per theta kuadrat ditambah dengan 4 kali minus ekspektasi x per 1 minus theta dikuadratkan. Karena kita tahu ekspektasi x ini adalah 4 theta, saya dapat menulisnya menjadi 4 theta kuadrat tambah 4 dikurangi 4 theta per 1 min theta kuadrat. Ini kita bisa tulis 4 theta tambah 4 per 1 min theta. Dimana ini bisa menjadi empat per theta dikali 1 minus theta. Lalu ini adalah nilai dari informasi Fisher ya. Lalu sekarang kita mau mencari nilai dari 1 per n dikali informasi Fisher-nya. Nah, ini tuh sama dengan 1 per n dikalikan dengan 4 per theta
kali 1 min theta itu sama dengan theta dikali 1 minus theta per 4n. Ini sama dengan variansi theta topi. Maka ini efisien. Sekarang kita diminta untuk menunjukkan bahwa MLE untuk parameter theta yang merupakan distribusi Poisson adalah sebagai berikut. Pertama, kita mencari dulu fungsi log likelihood-nya. Log likelihood-nya didefinisikan sebagai ln dari fungsi likelihood yang dimana fungsi likelihood-nya itu adalah perkalian dari PDF-nya. Karena dalam kasus ini adalah fungsi distribusi dari Poisson, maka kita dapat menulisnya sebagai X dengan sifat logaritma, kita dapat menulisnya sebagai penjumlahan dan pengurangan. Lalu karena sifat ln itu sendiri, kita bisa memindahkan pangkatnya. Lalu untuk memaksimumkan ini, kita akan menurunkannya terhadap theta itu sendiri. Lalu kita akan sama dengankan dengan 0. Maka turunannya adalah minus n ditambah 1 per theta dikalikan dengan deret xi tambahkan 0 sama dengan 0. Ini kita bisa ubah menjadi sehingga 1 per n xi sama dengan theta atau theta tapi di sini adalah sama dengan x bar n. Jadi terbukti bahwa parameter theta tepi yang di sini merupakan MLE dari distribusi Poisson. Sekarang kita akan mencari MLE untuk peluang X kurang dari 3. Kita sudah tahu bahwa MLE-nya itu untuk theta top itu kayak gini. Lalu kita tinggal pakai data yang sudah di sini. Cara mencarinya adalah
Ini sama aja seperti XI dikali FI dibagi dengan FI. Ini teta topinya. Lalu kita bisa dapat bahwa ini sama dengan 75/25 sama dengan 3. Ini dari data ini kita sudah mendapat bahwa teta topinya sama dengan 3. Lalu kita akan mencari peluang X kurang dari 3. Karena Poisson adalah diskret, maka kita bisa menuliskannya sebagai deret. 0 sampai 2 F pangkat minus 3 dikalikan dengan 3 pangkat X per X faktorial. 3 ini adalah theta, karena tetanya hampirannya 3. Lalu kita bisa menulisnya sebagai berikut. Sama saya dengan mengatakan bahwa F pangkat minus 3 ditambah 3 kali F pangkat minus 3 tambah 9E pangkat minus 3 per 2 sama dengan 17 E pangkat minus 3 per 2. Sekarang kita akan mencari hampiran untuk Y ini, dimana Y itu adalah penjumlahan variabel acak berdistribusi Poisson, yang dimana parameter ini kita dapat dari nomor B, yaitu teta topinya sama dengan 3. Oke, kita lalu mengubahnya dari bentuk seperti ini menjadi bentuk kontinu. Karena kita merubahnya dari diskret menjadi kontinu, maka batas bawahnya kita kurangi setengah, batas atasnya kita tambah dengan setengah. Nah, lalu sekarang kita bakal transformasi batas bawah sama batas atasnya dengan CLT. Nah, kita tahu N-nya itu 100. Dapat dari sini. Kita bisa tulis N-nya 100, U-nya itu teta topi, yaitu 3. Karena dia berdistribusi Poisson, maka variansinya itu theta juga. Maka sigmanya itu adalah akar dari variansi, yaitu akar 3. Dan akar N-nya itu adalah akar 100. Ini sama dengan deret dari X dikurangi 300 per 10 akar 3. Maka peluangnya bisa kita tulis lagi. Dikurangi dengan 300 jadi 10 akar 3. Tengahnya menjadi Z. 310,5 kurangi 300
dibagi 10 akar 3. Lalu ini diperoleh menjadi P dari minus 0,606 jadi dengan bantuan tabel Z kita bisa menyimpulkan bahwa ini tuh adalah dua dikali tabel Z dari 0,606 dikurangi 1, yaitu 2 dikali 0,27 0,7257 dikurangi 1 sama dengan 1,451 kurangi 1 jadi PY sama dengan 290, sampai dengan 310 itu sama dengan 0,451. Dari soal kita mengetahui bahwa xn berdistribusi chi-square, lalu kita juga mengetahui yn itu adalah xn dibagi n. Kita diminta tetap mencari limiting distribution dari yn. Pertama kita mencari dulu moment generating function dari xn yang berdistribusi chi-square. Nah, moment generating function ini bisa kita tulis sebagai ekspektasi dari E pangkat xn dikali T. Atau sama juga dengan 1 dikurangi 2T dipangkatkan dengan minus n per 2. Nah, karena kita tahu yn adalah xn dibagi n, kita dapat menulis sama dengan xn bagi n dikali dengan T. Sehingga ini bisa kita tulis sebagai ini T per n di minus n per 2. Karena kita udah tahu MYN-nya, sekarang kita bisa mencari limiting distribution-nya. Kita limitkan kedua ruas, lalu kita misalkan MYN-nya ini dengan L. Lalu kita bisa kita mendapatkan L sama dengan limit dari n menuju T hingga Nah, kita bisa melenkan kedua ruas supaya eksponensial ini bisa turun. Lalu didapatkan sebagai berikut. Lalu supaya kita bisa menggunakan L'Hopital pada
limit ini, kita akan mengubah bentuknya ini seperti ini. Lalu dengan L'Hopital kita dapat menjadi seperti ini. Sehingga bisa disederhanakan menjadi lalu didapat bahwa ln L ini sama dengan T. Sehingga L bisa dibilang sebagai E pangkat T. Maka didapat kesimpulan limit n menuju T hingga dari MYN atau limiting distribution dari YN itu sama dengan E pangkat T. Yang berarti dia berdistribusi degenerate di Y sama dengan 1. Atau yang bisa ditulis sebagai fx sama dengan 1, 0, 1 pada Y sama dengan 1, 0 di lainnya.